Halo teman-teman, hari ini aku mau pergi sama mama. Mau cari ide untuk bikin komik. Mau tahu kita kemana? Ikutin terus ya. Kita udah sampai. Hayo, ini Nio ada di mana? Masih ikutin Rehan terus ya. Iya, bener banget. Kita ke mall. Teman-teman, ada yang tahu ini di mall apa? Apa ada yang satu kota dengan aku? Kita udah masuk. Sekarang kita menuju ke tempat yang kita cari ya. Masih lumayan jauh. Kita naik ke lantai atas. Hei, itu tempatnya. Sebentar lagi kita sampai. Udah tahu kita mau kemana? Bener banget, kita mau nonton film teman-teman. Wah, ternyata di sini antri. Kita antri dulu ya untuk beli tiket. Tiketnya udah dapat nih teman-teman. Rehan mau nonton film animasi The Wild Robot. Kayaknya seru ini. Rehan excited banget. Kita udah ada di dalam. Filmnya sebentar lagi mulai. Rehan nonton dulu ya. Nanti Rehan ceritain sambil bikin komiknya. Teman-teman, kemarin Rehan sudah menonton The Wild Robot. Kalian udah pun nonton? Rehan mau gambar Wild Robot. Kemarin filmnya bagus banget loh. Kalian wajib nonton. Kalau sudah tonton, komen di bawah ya. Ini komennya di bawah. Sekarang kita bikin komik dulu. Yuk. Susah ya. Wild Robot adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis dan ilustrator Amerika, Peter Brown. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi populer karena menggabungkan tema petualangan, alam, dan robotik dengan cara yang unik dan penuh makna. Cerita ini ditulis dengan sastra dan yang penuh imajinasi dan diperkuat oleh ilustrasi karya Brown sendiri yang membawa para pembaca, khususnya anak-anak, ke dunia liar yang penuh misteri dan keajaiban. The Wild Robot lalu diproduksi menjadi film animasi oleh DreamWorks Animation yang didistribusikan oleh Universal Pictures. Cerita ini berfokus pada Rozom 7134, sebuah robot yang terdampar di sebuah pulau terpencil setelah kapal kargo yang membawanya karam. Suatu hari, sebuah robot bernama Ross terbangun di pulau asing setelah kecelakaan besar. Ia berada di tempat yang aneh, jauh dari dunia yang biasa ia kenal. Ross terbangun di pantai. Di dalam kotak paketnya, dia bingung melihat alam liar di sekitarnya. Hanya ada pantai dengan tebing dan beberapa keluarga walrus yang sedang berenang. Ross lalu keluar dari kotaknya. Dia mencari siapa yang sudah memesannya, tapi hewan-hewan itu jelas gak menjawab. Ross yang bingung lalu mengikuti seorang kepiting memanjat tebing pantai. Sampai di atas, Ross malah semakin bingung lagi. Di atas cuma ada hutan, pohon, dan suara-suara aneh. Matanya menyala, berkedip kelap-kelip dengan penuh rasa penasaran. Ross berjalan masuk ke hutan dan bertemu berbagai hewan, seperti kelinci, rakun, dan rusa. Hewan-hewan itu takut melihat sosok robot besar ini dan lari ketakutan. Ketika pertama kali bertemu dengan Ross, hewan-hewan di pulau ini juga ketakutan. Mereka menganggap Ross adalah pemburu. Apa itu? Mereka bertanya-tanya sambil bersembunyi. Di hutan itu, kelinci melompat ketakutan sampai terjungkal. Rakun mencoba melarikan diri dengan bersembunyi di balik pohon kecil yang tidak cukup besar untuk menutupinya. Ross jadi bingung. Halo? Tidak perlu takut. Saya hanya ingin berkenal. Begitu kata Ross, tetapi gak ada yang mau mendengarkan. Mereka semua justru takut sama Ross. Ross tetap berusaha mencari siapa yang mau berbicara dengannya. Karena tidak ada yang mau mendekatinya, si robot pintar Ross ini lalu mengaktifkan mode belajar. Dia duduk diam dan mengamati semua hal yang melintas di depannya. Dari mode belajar itu, Ross jadi juga tahu bahasa hewan di hutan itu. Ross kemudian melihat seekor burung mengumpulkan ranting dan terinspirasi untuk membuat sarangnya sendiri. Ross mencoba mengumpulkan ranting-ranting besar, tetapi akhirnya jatuh karena beban ranting yang terlalu berat. Ross tahu bahwa dia harus belajar bertahan hidup di alam liar, jadi ia mencoba mengikuti hewan-hewan di sekitarnya. Ross mencoba memanjat pohon seperti tupai, tetapi jatuh dengan suara badannya yang terbuat dari logam berdetik. Seekor tupai di dahan pohon
menatapnya dengan heran. Rose masih berkelana keliling hutan demi mencari makhluk yang bisa berbicara dengannya. Suatu ketika, Rose melihat sarang. Hanya ada satu telur yang masih utuh, sementara 10 telur lainnya sudah pecah. Di dekat telur itu tidak ada siapapun. Rose langsung mencari data mengenai telur. Rose jadi tahu kalau telur itu bisa menetas menjadi makhluk hidup yang baru. Karena itu, Rose mau melindunginya. Waktu Rose mau mengangkat sarangnya demi mengamankan telur tadi, tiba-tiba datang seekor rubah. Rubah itu langsung merebut telur yang ada di depan Rose. Rubah yang bandel itu menggigit telurnya dan membawa lari. Rose gak tinggal diam dong. Dia terus mengejar rubah yang nakal itu, sampai akhirnya si rubah terpojok. Tapi si rubah belum menyerah. Dia masih berusaha supaya Rose membiarkan dia memakan telur itu. Si rubah lari lagi, sampai akhirnya menabrak landak. Karena kesakitan, rubah itu memberikan telur sama Rose. Rose juga memaafkan dan membantu si rubah untuk mencabut duri landak yang menusuk tubuh si rubah. Si rubah akhirnya berkenalan dengan Rose, namanya Fink. Dan Fink ini sebenarnya lucu. Fink menjadi berteman dengan Rose, apalagi ketika telur yang mereka perdebatkan tadi menetas. Rose mengangkat telur yang mulai pecah itu. Setelah semua cangkangnya terbuka, ternyata ada seekor bayi angsa yang lucu. Karena yang pertama kali dilihatnya adalah Rose, si bayi angsa menganggap Rose adalah ibunya. Rose juga kebingungan. Dia seorang robot yang merasa gak bisa membesarkan bayi angsa. Dia berusaha meninggalkan bayi angsa tadi, tapi bayi angsanya terus mengikuti Rose. Sampai Rose ketemu dengan ibu possum yang punya 6 anak. Ibu possum itu bilang ke Rose supaya Rose membesarkan anak angsa itu tadi. Dengan sedikit terpaksa dan karena kasihan, Rose akhirnya membesarkan bayi angsa. Dia juga dibantu oleh Fink untuk mengetahui lebih banyak tentang angsa. Si Fink menyuruh Rose mencarikan nama untuk bayi angsa. Setelah memilih sekian banyak nama, si bayi angsa akhirnya diberikan nama Brightbill. Rose dan Fink sama-sama dekat dengan Brightbill. Mereka mencari tahu tentang angsa. Brightbill ternyata anak angsa Kanada yang lahir dari hybrid. Dia berbeda dengan jenis yang lain. Tubuh dan sayapnya kecil sehingga dia kesulitan untuk berenang dan terbang. Rose dan Fink membangun rumah untuk tempat tinggal mereka bersama Brightbill. Keduanya membesarkan Brightbill dan berusaha mengajari agar Brightbill bisa berenang seperti angsa lainnya. Brightbill akhirnya bisa berenang. Dia berenang ke tempat kawanan angsa yang sedang berenang. Ternyata angsa-angsa di sana justru membuli Brightbill. Mereka menertawakan si Brightbill yang dibesarkan oleh robot dan rubah. Brightbill sedikit putus asa, tapi dia disemangati oleh Rose dan Fink supaya terus belajar. Sekarang waktunya Brightbill belajar terbang. Karena sayapnya kecil, tidak seperti angsa yang lain, Brightbill benar-benar kesulitan. Apalagi karena Rose dan Fink yang mengajarinya sama-sama gak bisa terbang. Padahal, setiap kali musim dingin, para angsa harus bermigrasi dengan cara terbang yang jauh ke tempat yang lebih hangat. Brightbill nyaris putus asa. Memasuki musim gugur, Rose dan Fink sibuk mengajari Brightbill terbang. Rose bahkan membuatkan landasan pacu, dan dia berlari sekencang-kencangnya membawa Brightbill di pundaknya. Karena Brightbill masih kesulitan terbang, Rose dan Fink akhirnya meminta seekor elang bernama Thunderbolt untuk membantu ngajari Brightbill terbang. Setelah berlatih dengan Thunderbolt dan juga dengan Rose setiap hari, Brightbill akhirnya bisa terbang. Dia justru bisa terbang dengan tangkas seperti seekor elang. Musim dingin hampir tiba. Tiba waktunya Brightbill harus pergi dengan kawanan angsa menuju negeri yang lebih hangat untuk migrasi selama musim dingin. Brightbill harus berpisah dengan Rose dan Fink. Semuanya jadi sedih. Dan Brightbill berharap bisa kembali lagi untuk bertemu dengan Rose dan Fink. Sebenarnya, cerita di filmnya gak hanya sampai di sini ya teman-teman. Masih banyak yang dihadapi Rose dan Fink selama musim dingin. Juga banyak kejadian selama Brightbill terbang dengan kawanan angsa. Pokoknya ceritanya seru, nilai pelajarannya banyak. Teman-teman nonton ya. Aku rekomendasikan banget. Komikku sudah selesai. Kalau mau baca, di pause ya.
apa? The Wild Robot. The Non Wild- spoiler. Non spoiler. Kalian nonton juga ya. Ya, kalian nonton filmnya juga ya. Ada kok di bioskop. Oke. Ini cuma potongan ceritanya. Ya, ini cuma potongan ceritanya. Kalau mau dibaca, pause ya. Siap untuk tonton? Rozum ya.